Kunci yang harus kita miliki agar kita bisa lebih tenang menatap jodoh dan menatap siapa calon pasangan kita. 3 I. I yang pertama iman. Iman. Jodoh itu dijemput pakai iman. Betul? Betul. Pakai yakin sama Allah. Maka untuk semua luka yang pernah ada, untuk semua trauma yang pernah tersisa, belajar untuk melihatnya dengan kebaikan Allah. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Wah, seneng nih kalau semuanya pada semangat. Semangat di hari ke-3 ya. Puasa kita ya, nggak kerasa. Mudah-mudahan lebih baik lagi puasa kita ya. Amin ya Allah. Masih dengan tema kita hari ini, mapan dulu atau yakin dulu. Memang untuk menuju halal banyak sekali cobaan. Saat sudah mapan malah ragu menikah. Saat sudah menikah banyak masalah, akhirnya cerai. Seperti bahasan berikut yang ternyata angka perceraian di Indonesia itu meningkat berkebalikan dengan angka pernikahan yang semakin menurun. Mari kita saksikan bersama. Di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru makin lama semakin turun. Ekonomi yang belum mapan hingga perempuan yang semakin mandiri menjadi alasan dibalik terjun payungnya angka pernikahan di tanah air. Baik, Bapak Ibu semuanya pemirsa RCTI. Ibu. Ya. Puasa hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah, semangat banget ini. Kayak puasa. Insya Allah. Memang perceraian itu sebuah fenomena ya. Belakangan ini banyak pasangan-pasangan muda yang bercerai. Karena katanya tidak cocok, ya Bu ya. Apalagi penyebab perceraian? Ekonomi, apalagi? Pelakor. Ada yang lain ya. KDRT ya, begitu banyak permasalahan yang terjadi. Nah, perceraian itu boleh nggak Bu? Boleh? Ya, perceraian itu boleh. Bahkan ada satu surat yang berisi tentang perceraian. Namanya perceraian, apa itu? At-Tolak. At-Tolak ya. Di surat At-Tolak Allah sudah menjelaskan bagaimana cara menceraikan, bagaimana cara menunggu, bagaimana cara kembali kepada istrinya jika ingin kembali ya. Fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Maka jika kamu ingin rujuk, rujuklah dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu ingin menceraikan istrimu, ceraikanlah juga dengan cara yang baik. Allah juga sudah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 227. Semuanya tentang perceraian. Dan itu dibolehkan. Tapi Nabi SAW selalu mengajarkan tentang preventif, pencegahan. Lebih baik daripada mengobati. Betul ya, dalam pernikahan juga seperti itu. Kalau mau nyari yang cocok Bu, ya nggak ada yang akan cocok 100% tuh nggak mungkin. Sampai kapan? Lebaran apa? Kuda juga nggak mungkin. Ibu berharap nih ya suami ibu itu cocok 100% dengan ibu, nggak mungkin. Justru suami ibu sekarang nih Allah pasangkan, kok ketawa ibu? Suami ibu yang sekarang Allah pasangkan dengan ibu karena Allah tahu kekurangan ibu hanya bisa ditutupi oleh suami ibu. Dan kekurangan suami ibu hanya bisa ditutupi oleh ibu. Karena pasangan itu kan seperti apa? Pakaian. Harus saling menutupi, harus saling melindungi. Jadi bukannya kalau ada kekurangan suami disebarluasin gitu ya Bu, masukin WA group atau curhat sama semuanya, tetangga, sosial media, semua tahu, satu dunia tahu ibu lagi berantem. Jangan. Ketika ada masalah, Nabi SAW mengajarkan selesaikanlah terlebih dahulu. Bahkan orang tua itu jangan diberitahu dulu Bu.
kalau masalahnya tidak pelik, Bu. Ya, kalau hanya masalah urusan suami naruh anduk di kasur, basah-basah, atau ngambil baju dari lemari langsung tarik, atau sikat gigi ibu dipakai untuk nyikat motor gitu. Nah, itu sudah selesaikan secara domestik. Kecuali sudah menyangkut keselamatan jiwa, ya sudah menyangkut bahaya anak-anak, itu baru mungkin boleh diceritakan. Tapi ketika tidak, maka selesaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang disebut dengan pernikahan, karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada masing-masing pihak berusaha untuk saling menyempurnakan dan membahagiakan. Jadi memang sampai kapanpun nggak akan pernah cocok. Nggak Ustaz, akan ya. pernah ada yang cocok. Namanya dua isi kepala kan, Betul. pasti ada perbedaan. Betul. Gitu ya. Kalau ibu gimana, makin hari makin cinta sama suami? Atau makin gedek? Insya Allah makin cinta. Insya Allah ya. makin cinta. Iya. Ustaz terima kasih Terima banyak kasih. Ustaz. Iya. Yaitu fenomenanya yang mudah-mudahan Allah terus membimbing kita ya pemirsa ya. Dan insya Allah pernikahan yang sekarang ibu jalani semuanya sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Yang Ya Allah. belum ketemu Amin, jodoh amin, amin, semoga disegerakan ya. Amin ya Allah. Kita langsung ke sesi curahan hati lagi nih. Yang mana ya? Coba siapa yang mau nanya? Itu. Oke. Coba ibu yang di belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hafidoh. Saya mau curhat Ustadz Iya. terkait dengan teman saya ya, yang sampai saat ini beliau seorang perempuan juga Ustadz, usianya juga udah lebih dari 35 tahun, tapi sampai sekarang pun belum mendapatkan jodohnya Ustadz. Dari segi materi mungkin beliau sudah alhamdulillah tercukupi dari segi finansial. Baik dari pekerjaan juga sudah tercukupi, tapi dari segi jodoh Ustadz yang sampai sekarang belum mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pria mungkin yang sudah mendekati beliau, tapi karena mungkin niat dari laki atau pria tersebut yang datang ke teman saya itu niatnya karena mungkin materinya dari segi pekerjaan teman saya itu yang sudah mapan, bukan karena niat yang baik untuk menikah dengan Matre, teman Bu, saya. matre ya? Iya, matre. Laki-laki yang datang itu karena matre, Ustadz. Terus ada juga yang datang bukan karena niat untuk menikah, tapi karena hanya untuk main-main. Seperti itu dengan teman saya. Teman saya merasa sedih, Ustadz, di usia 36 tahun hingga hari ini belum mendapatkan jodoh. Bagaimana, pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara meyakinkan kepada teman saya ini supaya dengan usia seperti itu, pria yang datang kepadanya itu dengan niat yang baik, untuk menanamkan kepada teman saya itu atau memberikan kepercayaan kepada teman saya itu yang datang adalah pria yang niatnya baik, bukan untuk mencari dari segi materi teman saya. Iya. Mohon jawabannya ya, curhatan dari saya ya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilman, Iya. boleh dijawab Ustadz sebagai pakar perjodohan? Baik. Ibu, Iya. sebelum Ahilman jawab, biasanya orang itu belum mau menikah karena punya trauma atau luka di masa lalu. Yang ibu tahu, beliau, izin pakai mic-nya boleh? Yang ibu tahu selama ini beliau pernah dekat dengan seseorang begitu? Iya betul Ustaz. Jadi Terus selama pernah ini sudah, ada luka juga? Iya betul. Jadi teman saya sudah sempat menjalin kasih dengan seorang pria selama beberapa tahun, tapi merasa dikhianati seperti dipelorotin itu. juga katanya, Dipelorotin Ustaz. juga karena memang Oh, teman diporotin, saya maksudnya dipelorotin, bukan dipelorotin. Astagfirullahaladzim. Jangan dipelorotin. Porotin. Gak boleh dipelorotin, jadi dipelorotin aja Ustaz seperti Jadi itu. dia ketika melihat laki-laki yang mendekat itu sudah mikirnya kemana-mana gitu. Negatif seperti itu karena pengalamannya yang seperti itu. Jadi setiap ada pria yang datang dia beranggapan akan morotin dia seperti itu. Oh, sehingga membuat dia Ada ragu rasa- untuk menikah. Iya, betul. Baik. Gimana cara untuk meyakinkan supaya teman saya ini yakin bahwa laki-laki yang datang tuh niatnya semuanya tidak seperti itu. Tidak Iya. semua laki-laki salah ya, Dot. Ya Iya. Ustaz ya. Iya. Tidak semua laki-laki ya. Iya, tidak semua laki-laki.
agak tertekan saya. Ibu, Iya. ada 3 I. Kunci yang harus kita miliki agar kita bisa lebih tenang menatap jodoh dan menatap siapa calon pasangan kita. 3 I. I yang pertama iman. Iman. Jodoh itu dijemput pakai iman. Betul? Betul. Pakai yakin sama Allah. Maka untuk semua luka yang pernah ada, untuk semua trauma yang pernah tersisa, belajar untuk melihatnya dengan kebaikan Allah. Allah tidak mungkin menitipkan luka di hati kita kecuali di balik itu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Bukankah dari sakit kita belajar untuk memperbaiki diri? Betul? Betul. Bukankah dari luka kita belajar untuk bisa melapangkan kebaikan kita ke depan? Maka jangan pernah melihat semua laki-laki sama. Tersinggung. Juga laki-laki, Bu. Maka untuk semua kisah cerita yang bikin sakit, jangan menyimpulkan kalau semuanya bikin sakit. Ujungnya setiap ada laki-laki datang tuh jadi benci gitu. Enggak. Pasti diporotin. Janganlah. Belajar menatap dengan iman. Betul? Betul. Yang kedua, ilmu. Rumah tangga yang bahagia itu bukan karena cinta, tapi karena ilmu. Dan banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya apa? Kurangnya ilmu. Maka belajar tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Belajar jadi suami yang baik. Karena percayalah, setiap kebaikan di rumah tangga akan Allah siapkan pahala yang besar untuk kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, yang paling baik di antara kamu, yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Artinya, kalau nanti kita menikah, jangan merasa bahwa, aku mah takut sama pasanganku nanti diporotin, nanti malah dikerjain, malah disakitin. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita memang tidak bisa menyenangkan pasangan kita sempurna itu. Tapi setidaknya jangan pernah menyakiti pasangan kita. Setuju? Setuju. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Ini mah nyenengin, enggak nyakitin. Ada yang begitu. Suami siapa yang begitu di sini? Maka ayo, belajarlah menatap dengan apa? Ilmu. Iman, ilmu. Nah yang terakhir ini, ikhlas. Jadi sebetulnya masalah perjodohan itu dengan iman dengan ilmu. ilmu itu dasarnya ya. Dan ikhlas. Jadi kita itu harus nerima calon pasangan kita itu dengan kelapangan hati. Ya. Tadi kata Ustadz Asad, gak ada yang sempurna. Sampai kapanpun kita nyari kemanapun gak akan ketemu yang sempurna. Betul? Betul. Maka tolong catat baik-baik. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Masya Allah. Gitu Itu kata-katanya keren itu Ustadz ya. Jadi bukan yang datang karena kelebihan, Iya. tapi bertahan karena kekurangannya. Nah itu dia, mantap. Terima kasih Ustadz. Oke sekarang kita ingin dengar curahan hati yang berikutnya yang ke sebelah sini deh. Coba gantian. Ya silakan Ibu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lisda. Saya ingin curhat Pak Ustadz. Ya. Hati saya tuh lagi galau Pak Ustadz. Karena saya mempunyai anak laki-laki. Dia Ibu usianya sebentar, lagi galau hati. Di mana hati ibu letaknya? Kirain ABG doang yang galau ya? lagi galau Ustadz. Karena saya mempunyai anak laki-laki yang usianya sudah 36 ke atas. Sampai sekarang belum mau menikah. Jadi saya bingung, kata saya gimana ya, kata saya sudah saya jodohkan dengan berusaha saya dengan teman saya tapi dia tidak mau.
Terus alhamdulillah sih anak saya itu sudah punya pekerjaan walaupun mapan lah sudah ya? mapan lah pekerjaan. Cuman dia tidak mau disuruh menikah Tapi gitu. mungkin masih punya target kali Bu, pengen punya rumah dulu, mobil dulu gitu nggak Bu? Enggak sih, jadi mungkin yang saya rasakan Iya. karena saya punya mungkin punya trauma ya Ustadz. Iya. Karena saya dengan suami saya waktu dia masih remaja saya berpisah. Oh. Jadi mungkin dia ini mungkin kesalahan saya juga mungkin ya. Jadi dia kayaknya trauma gitu. Ingin menikah itu udah saya tanyakan, sudah saya carikan, sudah saya gimana caranya untuk mereka biar mau, tapi dia kayaknya masih ini gitu Pak Oke. Ustadz. Itu Pertanyaan anak, saya, anak ke berapa? Anak pertama? anak pertama. Anak pertama. Jadi Ibu Iya. belum menikahkan anak Iya, ya? belum punya menikah. cucu ya? Belum. Kesian deh loh. Enggak Bu, kita doain ya yang terbaik. Tapi Oke. Ibu sudah pernah komunikasi dengan anak Ibu? Sudah saya komunikasikan, sudah kayak saya tahu. Jadi saya merasa bersalah, mungkin apa karena saya dulu pernah Nah, ya Ibu tidak pernah baik bilang dengan- itu ke anak Ibu? Sudah. Apa gara-gara mama Iya. waktu itu yang harus berpisah dengan ayah atau seperti apa? Iya, tapi katanya dia ditanya diam aja. Jadi nggak mau. Jadi nanti kalau dicarikan ya kata dia, nanti deh saya nyari sendiri mah. Oh gitu. Saya nggak mau Ya, dijodohkan, nggak Oke, mau kalau gitu dicarikan. nanti Bu biar dijawab ya sama Ustadz. Tapi sesaat lagi ya Siap. pemirsa semuanya. Jawabannya akan kita ketahui setelah ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Penyejuk Hati. Nya, sejuk di hati.